minta duit dari Nabi Muhammad, tidak minta gembalaan dari Nabi Muhammad, tidak minta rumah atau kusur, lebih tepatnya palas ya, istana, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih tidak membahas kitab kisah-kisah gaib dulu, masih ke kajian tematik. Dan pada kesempatan malam hari ini kita ingin mengambil faedah salah satu hadis dari hadis pilihan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang masyhur yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah, dan kita membahas hadis nomor ke-22. Perhatikan bagi jamaah sekalian yang bersamanya, terjemahannya ada di halaman 80. Matan hadisnya disebutkan di sini oleh beliau. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut ini adalah hadis yang akan menerangkan kepada kita salah satu jalan di antara begitu banyak jalan yang dengannya seorang bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis ini diberi judul dengan jalan menuju surga. Dan tentunya bahasan berkaitan dengan surga sudah banyak kita sebutkan, bahkan di masjid ini juga. Nah, ini salah satu di antara jalan menuju kepadanya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan pertanyaan seseorang kepada beliau. Perhatikan,
arti dari hadis yang tadi kita bahas. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu jika aku menunaikan salat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah sedikit pun atas hal itu, apakah aku akan masuk surga? Beliau menjawab, ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada hadis ini kita dapatkan begitu banyak faedah, dan tentunya pada terjemahan yang ada di tangan pian masing-masing disebutkan di sini ringkasan 6 faedah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Padahal tentunya di buku aslinya yakni lebih banyak. Yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah, kata beliau, hirsus sahabah radhiyallahu anhum ala as-su'al. Yakni semangatnya para sahabat, disebutkan di sini antusiasnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam yakni bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ketika mereka bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya Allah lah yang mendorong mereka untuk bertanya demikian, hingga keluarlah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatwa-fatwa. Darinya kemudian kita mendapatkan hukum-hukum syariat berdasarkan pertanyaan para sahabat, dan kasus seperti ini begitu banyak. Kita mengetahui hukum syariat berdasarkan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pertanyaan sebagian sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian bayanu ghayatis sahabah radhiyallahu anhum wa anna ghayata syai'i indahum dukhulul jannah la kathratal amwali wala kathratal banin wala taraffuh fid dunya. Dalam hadis ini kita dapatkan keterangan tentang ghayatus sahabah, tujuan, goal dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan bahwasanya tujuan mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak perkataan atau pertanyaan mereka yang mereka layangkan pada Nabi Muhammad SAW itu mesti tentang amal-amal saleh. Betul banyak sabda Nabi Muhammad menceritakan tentang pertanyaan para sahabat tentang ayyul amali afdal, mesti seperti itu. Amal apa wahai Rasul yang paling utama? Amal apa wahai Rasul yang paling utama? Mesti seperti itu. Kata Syekh, la kathratal amwali wala kathratal banin wala tarafu fid dunya. Tujuan mereka bukan memperbanyak harta, bukan memperbanyak anak, bukan kemudian bermewah-mewahan di dunia. Dari hadis ini kita fahami tujuan hidup para sahabat. Ustaz Ahmad biasanya menyebutkan dengan istilah lifestyle, gaya hidup. Mesti yang mereka tanyakan pada Nabi Muhammad adalah amalan-amalan yang dengannya menggiring mereka kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai hadis tentang Dajjal saja mereka nanya tentang hukum salatnya. Nabi Muhammad menerangkan tentang Dajjal bahwasanya dia akan keluar sekian lama. Harusnya pertanyaan para sahabat, bagaimana cara membunuhnya, bagaimana cara menghadapinya, apa yang harus kita persiapkan dari persenjataan? Enggak tuh. Pertanyaan mereka, satu hari ketika Dajjal keluar, di hari yang pertama, satu harinya itu seperti 1 tahun, itu sholatnya gimana? Fokus mereka tuh sholat. 1 hari seperti 1 tahun, itu sholatnya gimana wahai Rasul? Itu gaya hidup. Pertanyaannya adalah tentang ibadah.
Walihada lamma qada ahadus sahaba lin nabi hajah qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam is'al madza turid. Oleh karena itu, ketika seorang sahabat telah menyelesaikan hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata kepadanya, is'al madza turid. Wahai sahabatku, minta sesuatu apa yang kamu mau dari saya. Ayo. Is'al madza turid. Mintalah sesuatu apa yang kamu mau. Karena sahabat ini telah membantu Nabi Muhammad tentang atau dengan sesuatu. Qala as'aluka murafaqataka fil jannah. Inilah permintaan sahabatku. Gaya hidup. Aku meminta berdampingan denganmu di surga Allah Subhanahu wa taala. Enggak minta bayar aku dengan 2 ekor sapi wahai Rasul. Bayar aku dengan mungkin segerombolan kambing. No, itu semuanya duniawi. Lihat permintaannya tinggi sekali. Is'al madza turid. Minta dari aku apa yang kamu mau. Aku ingin bersamamu di surga. Bayangin langsung yang paling tinggi. Dan boleh. Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita ketika meminta surga saja, minta surga yang paling tinggi. Di antara bukti bahwasanya kita itu ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau begitu kita beramal tidak ikhlas. Bukan gitu. Nabi Muhammad yang ajarkan kepada kita untuk ketika meminta surga, minta yang tertinggi. Bukan jadi orang yang enggak jelas. Ya. Aku tidak layak masuk surga, tapi aku juga tidak tahan masuk neraka. Lah mau ente apa kalau begitu? Enggak jelas. Ipan hafal tuh. Habis Jumatan biasanya Paknya. Jadi tidak layak masuk surga atau tidak pantas masuk surga. Lastulil firdausi ahla. Tersambat juga. Wala aqwa ala naril jahim. Dan aku juga tidak kuat dengan neraka jahim. Nah, terus ente mau apa? Nabi Muhammad ajarkan, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdausal a'la minal jannah." Jika kalian memohon surga kepada Allah, mohonlah surga firdaus yang tertinggi. Dan Nabi Muhammad yang ajarkan pada kita, kalau beramal itu ada ihtisab, ada pengharapan pahala. Karena itu yang akan menjadi modal kita di akhirat kelak. Kata Nabi Muhammad, untuk amal yang kita akan jumpai insyaallah kalau semua kita berumur panjang, amin, Ramadan. Kata Nabi Muhammad, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, yakin dia adalah wajib, wa ihtisab, dan mengharap pahala, artinya ihtisab. Jadi Nabi Muhammad yang ajarkan kita untuk meminta yang tertinggi. Dan ketika kita beramal, sertakan selalu salah satu di antara 3 amal hati. Atau 3-3-nya harus ada dalam semua amal. Cinta, amal hati yang namanya al-mahabbah, cinta. 2, ar-raja, pengharapan, dapat pahala. 3, al-khauf, takut kalau diazab. Harus selalu ada 3 amal hati ini dalam setiap amal kita. Ada pengharapan, semoga amal kita diterima. Jamaah sekalian rahimakumullah, qala aw ghairu dzalik. Karena Nabi Muhammad bersabda, aw ghairu dzalik, aw ghairu dzalik, atau yang lain. Ini mintanya tinggi banget. Qala huwa dza. Kata sahabat ini, itu sudah. Yang saya minta itu. Saya ingin bersamamu di surga. Subhanallah. Tinggi sekali. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka kalau begitu, bantulah aku binafsika, ala nafsika, atas dirimu, bikathratis sujud, dengan banyaknya sujud. Maksudnya memperbanyak sholat. Kalau begitu perbanyak sholat. Kalau memang itu permintaanmu, kamu ingin bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad di surga Firdaus, perbanyak sholat. Artinya bukan sekedar minta gitu doang, enggak.
kamu harus ada usaha kalau ingin berdampingan sama saya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini gaya hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahwasanya tujuan mereka adalah surga Allah Subhanahu. Makanya kita tahu ya, hadis tentang 70.000 dari umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, itu kan mereka sampai berdebat. Karena Nabi Muhammad menyampaikan, diperlihatkan kepadaku, yakni nabi-nabi sebelumku. Aku melihat ada nabi bersamanya pengikutnya enggak sampai 10, bersama ada lagi nabi bersamanya pengikutnya 1 atau 2 orang laki-laki saja. Dan aku melihat ada nabi enggak punya pengikut. Kemudian diperlihatkan kepadaku umat yang sangat banyak. Kata Nabi Muhammad, aku mengira dia adalah umatku. Kemudian dikatakan kepadaku, itu Musa dan umatnya. Kemudian setelah itu diperlihatkan kepadaku umat yang lebih banyak lagi. Dan dikatakan, inilah umatmu. Dan di antara mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi Muhammad stop di situ, beliau masuk rumah. Para sahabat berdebat. Berbeda pendapat. Demi satu tujuan yang sama. Apa amal orang-orang ini? Itu fokus mereka. Apa amal 70.000 orang ini hingga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Gaya hidup. Kalau sudah berkaitan dengan surga, itu sudah yang mereka perdebatkan. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang terlahir di atas Islam. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan disebutkan begitu banyak pendapat tentang amal orang-orang ini. Baru kemudian Nabi Muhammad keluar, karena beliau pasti mendengarkan di dalam rumah, sahabat berdebat. Baru beliau terangkan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 70.000 orang tersebut yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah berikut 4 amalan mereka. Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Yang kita bahas ruqyah syar'iyyah. Kita enggak bahas ruqyah atau jampi-jampi yang syirik. Enggak kita bahas itu. Ini betul-betul ruqyah yang syar'i. Meminta diruqyah itu boleh. Meninggalkannya lebih utama. Sama seperti bernazar itu boleh. Tapi meninggalkannya lebih utama. Maka kita sebagai kaum muslimin yang harus memiliki kepedulian yang tinggi. Ketika saudara kita di posisi tersebut, kita tawarkan. Jangan sampai dia yang minta. Saya ruqyah kamu ya. Ya. Nabi Muhammad ketika tawaran itu datang dari Aisyah, Nabi Muhammad iyakan. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang harus aktif. Wala yaktawun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Tidak banyak keterangan yang bisa ulun sebutkan. Karena juga tidak banyak keterangan di kalangan para ulama bagaimana pengobatan jenis ini kok bisa mengurangi makna ketauhidan. Sama seperti orang minta diruqyah. Orang minta diruqyah, kenapa kemudian mengurangi makna ketauhidan? Karena dia mesti sedikit banyak hatinya tergantung dengan si peruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur. Yaitu keyakinan akan selalu mendapatkan kesialan berkaitan dengan sesuatu yang didengar atau dilihat. Entah itu berkaitan dengan tanggal tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, warna tertentu, binatang tertentu. Pokoknya kalau teranjah ini sial. Pokoknya kalau ada binatang ini mencrok di rumah, sial. Pokoknya kalau nomor rumah dapat nomor sekian, sial. Begitu terus, itu tatayyur. Sampai sekarang itu masih rame. Orang itu nikah mesti nentuin tanggal. Dalam artian bahwasanya jika tidak cocok, maka akan sial. Kalau nentuin tanggal di mana? Mungkin kita cari bulan yang mungkin hujannya sedikit. Bisa diperkirakan. Dulu tapi. Zaman Soeharto itu bisa. 6 bulan kemarau, 6 bulan hujan. Itu zaman Soeharto itu kayaknya.
agak normal cuaca di Indonesia. Begitu kesini, ya makin buruk sesuai sabda Nabi Muhammad. Makin kesini makin buruk. Sampai kemudian kita nih harusnya sudah panas. Awal Maret itu harusnya sudah panas. Nanti sampai September. Masih hujan juga. Udah gak jelas cuacanya. Kalau menentukan misalnya kita hidup di zaman Pak Harto gitu ya. Yang tua-tua nih. Menentukan bulan sama tanggal silakan mungkin supaya ya nih nggak hujan, nggak repot dan boleh, nggak ada masalah itu. Ini enggak datang ke orang pintar, kemudian wah ini tanggal lahirnya kada cocok, apalagi tanggal lahir seperti ini mau dipaksakan acaranya pulang tanggal 1 kada langgengnya aja. Subhanallah, yang menjalankan pernikahan mereka berdua. Nikah juga belum. Langsung dikatakan, kena kada langgeng ya. Dukunnya naksir lon biniannya. Itu kalau saya berpikir, saya adalah dukun. Ya, berpikirlah seperti kriminal ya. Ya itu pak maksudnya, supaya orang ini kada jadi. Bungas biniannya sekalian, ikam ini kada kawa ya. Kawa ikam ini. Jangan hendak. Nah, ya kalau aduh, buaya dikadalin. Bismillah sudah nazar, kemudian istikharah ada kecocokan, kemudian yani khitbah, tentukan tanggal, acara ala kadarnya. Bismillah. Berkaitan dengan nanti dalam perjalanannya salah satu di antara pasangan ini bermaksiat yang besar, mesti. Karena itulah kemudian perpecahan muncul. Tidak ada satu perceraian kecuali salah satu di antara mereka berdua mesti melakukan dosa besar. Itu pasti. Ada sebab yang mereka lakukan. Salah satu di antara mereka berdua. Siapapun di antara kita misalnya pernah cerai, gak usah tersinggung. Ini jadi bahan introspeksi. Mesti ada masalah di Anda atau di pasangan Anda. Mesti ada dosa besar yang Anda lakukan. Hingga kemudian rumah tangga itu gak langgeng. Jamaah sekalian rahimakumullah, belum apa-apa lagi kayak itu sudah kadang-kadang kita. Dan sampai sekarang kenapa belum katakan? Karena pertanyaan itu masih muncul saja dari sebagian ikhwan dan akhwat yang orang tuanya masih seperti itu. Tatoyur, selalu merasa akan mendapatkan kesialan berkaitan dengan nomor atau angka tertentu atau warna tertentu dan lain sebagainya. Tatoyur, syirik. Jamaah sekalian rahimakumullah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ya, kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini adalah amalan yang mereka lakukan. Bertawakal, dan tawakal itu adalah akhir dari sebuah usaha. Berusaha dulu baru kemudian menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sisanya. Gaya hidup ya. Fa hadzal rajul lam yas'al nuqudan wala mawashi wala qusuran wala harthan. Bal sa'alal jannah mimma yadullu ala kamali ghayatihim radhiyallahu anhu. Laki-laki ini, sahabat yang mulia ini tidak minta duit dari Nabi Muhammad, tidak minta gembalaan dari Nabi Muhammad, tidak minta yakni rumah atau kusur, lebih tepatnya palas ya, istana, no. Dan dia tidak meminta harth, sawah, ladang, no. Padahal Nabi Muhammad memberikan tawaran sangat luas. Is'al madza turid. Minta dari aku apa yang kamu mau, saya akan kasih. Saya pengen di surga bersamamu. Tinggi banget. Dan ini menunjukkan akan tingginya tujuan dan goal dari seorang sahabat atau rata-rata para sahabat. Termasuk diantaranya hadis 3. Annal insana idza iqtasara 'ala as-salati al-maktubah fala lawma 'alayhi wala yuhram min dukhulil jannah liqaulihi ara'aita idza shallaitul maktubat. Bahwasanya seorang manusia jika mencukupkan diri hanya dengan salat maktubah, hanya dengan salat-salat yang wajib, salat 5 waktu aja, dia fokus dengan yang 5 waktu aja, fala lauma alaihi,
Tidak ada celaan untuknya, tidak tercela. Walaupun tadi ulun tambahkan gitu ya di khutbah Jumat ya, bahwasanya oke, Anda ingin fokus dengan yang wajib saja, no problem, tidak ada celah. Tapi yang wajib yang kita lakukan ini sedikit. Maka jangan sampai sudahlah sedikit tidak ikhlas, sudahlah sedikit tidak sesuai tuntunan. Ini barang nang bukan minimal, penuhi syarat amal itu diterima. Karena amal kita sudah sedikit. Anda hanya sholat 5 waktu, Anda hanya kemudian puasa Ramadan, yang sunnah-sunnah tidak Anda lakukan, tidak tercela Anda. Dan jangan mencela orang yang tidak puasa sunnah, apalagi yang tidak puasa hari ini tadi. Ketika keburukan itu tersebar selalu, lama-kelamaan orang akan mengira itulah kebaikan, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Contohnya ya puasa hari ini. Anda tidak puasa hari ini tadi, Anda seperti orang yang berdosa. Anda nyari makan tadi susah, begitu dapat, kemudian Anda sedang transaksi, teman Anda lewat, wah, kok ada puasa kan ya, wah? Dia seperti mengingkari, seperti berdosa besar kita, nggak puasa. Ya Allah. Ya Allah. Malam tadi juga di Miss rame ya, itu mungkin mereka pengen. Karena beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Yani pas kajian ulun, pas malam nisfu Sya'ban, wah kok rame, nggak kayak biasanya. Totalnya mereka mengira mungkin mau ada salat-salat tertentu itu ya. Gak ada, itu kan Masjid Wahabi. Mana ada. Pernah ya subuh-subuh ya, ini subuh-subuh. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Kalau subuh itu subuh Ahad. Sebelum azan atau kadang-kadang pas azan, ulun sampai kemis, teman-teman kru udah siap. Kita nyiapin barang-barang sebelum pergi, ada orang lewat dengan kencangnya pakai sepeda motor, ya bukti dia penakut ya. Wah, stop dong, ayo berantem. Teriak doang. Karena kami banyak ya, dia satu orang. Wah, bodoh amat. Tapi ulun kada tersawati pang. Sampai seperti itu ya. Semoga dia dapat hidayah. Artinya dalam berjalannya waktu mungkin dia nanti sadar bahar itu ulun. Subhanallah. Ya, sebagian jamaah juga ada yang istilahnya mengakui sesuatu yang dulu dia lakukan, melakukan keburukan lah untuk dakwah ini. Tapi mengakuinya kepada ulun pribadi saja. Sudah bercoba. Semoga Allah mengampuni. Oke. Bahwasanya seorang manusia, kita semuanya kaum muslimin, jika mencukupkan diri dengan salat yang wajib saja, itu tidak ada celah, enggak apa-apa. Cuman ini tambahan dari ini. Dan ini perkataan Maimun bin Mihran, seorang tabi'i. Kata beliau, "Anna a'malakum qalilah. Fa akhlisu fi hadzal qalil." Amal kalian itu sangat sedikit, maka ikhlaskan yang sedikit ini. Jangan amal sudah sedikit, riya pula. Amal sudah sedikit, sum'ah pula. Amal sudah sedikit, nggak sesuai tuntunan pula. Waduh, kan rugi. Sudah sedikit, salah semua lagi. Kata beliau, amal kalian ini sangat sedikit. Maka pada yang sedikit ini, ikhlaskan lillahi ta'ala. Baru tambahi, sesuai kemudian dengan tuntunannya. Jadi orang yang mencukupkan diri dengan yang wajib, itu tidak ada celaan untuknya. Dan tidak menghalanginya masuk surga, enggak. Bahkan surga terbuka untuknya. Ini terbukti dari sabda Nabi Muhammad SAW ketika orang atau laki-laki bertanya, "Idza shallaitul maktubat," jika aku wahai Rasul hanya salat 5 waktu. Surga Nabi Muhammad sebutkan di ujung hadis. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian anna salawat wa kadzalika as-shaum min asbab dukhulil jannah. Wa qad thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam anna man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebelum membaca terjemahannya untuk ini,
berkaitan dengan poin yang sebelumnya. Dan ini tentunya sisi pandang Imam Ahmad ya. Sisi pandang Imam Ahmad ya. Bahwasanya orang yang bahwasanya salat dan juga puasa di antara sebab-sebab masuk surga. Dan telah tetap dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis bahwasanya barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan ihtisab mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, diampuni untuknya segala yang telah lalu dari dosa-dosanya. Jadi dalam hadis ini kita dapatkan begitu pentingnya perkara salat, juga begitu pentingnya perkara puasa, karena ia adalah salah satu di antara sebab-sebab masuknya seorang ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. 5. Alla yamtani al-insanu minal halal liqaulihi wa ahlaltul halala. Fakaunul insani yamtani'u 'anil halali li ghairi sababin syar'i madhmumun wa laysa bimahmud. Bahwasanya janganlah seorang manusia itu melarang dirinya, menghalangi dirinya dari perkara yang halal. Berdasarkan perkataan laki-laki tadi, dan aku menghalalkan yang halal. Maka seorang manusia ketika menghalangi dirinya dari perkara yang halal tanpa sebab yang syar'i, ini tercela, bukan malah terpuji. Kita bahas ini beberapa pertemuan berkaitan dengan talbis iblis, khususnya kepada orang-orang yang zuhud. Di antara keyakinan mereka adalah bahwasanya meninggalkan beberapa perkara tertentu itu bagian dari zuhud. Bukti mereka zuhud yaitu meninggalkan dunia. Dan yang mereka tinggalkan perkara-perkara yang dihalalkan. Apakah ini menjadi yang terpuji? Tidak, kata beliau, malah tercela. Lawang halal kok. Lain ceritanya, satu perkara yang halal, contoh makanan misalnya, atau contoh minuman misalnya, Anda menghalangi diri Anda dari makanan dan minuman tersebut karena sebab yang syar'i, sebab tertentu. Kalau ini Anda minum, halal dia hukum asalnya, tapi jika Anda minum berbahaya untuk kesehatan Anda, maka Anda menghalangi diri Anda darinya, nggak apa-apa. Kenapa? Ada ilmu tentangnya. Orang misalnya punya penyakit diabetes misalnya, maka dia terlarang dari meminum minuman yang manis. Padahal hukum asalnya minum minuman yang manis boleh, halal kok. Karena asal segala sesuatu di luar ibadah itu halal sampai ada larangannya. Minuman yang manis tidak ada larangan. Nabi Muhammad juga bikin dari kurma kan. Kalau zaman sekarang apa tuh istilahnya? Infus water. Nabi Muhammad sudah praktekkan lama merendam kurma. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika seorang memiliki alasan tertentu khususnya masalah kesehatan, kemudian dia melarang dirinya dari perkara yang halal karena alasan yang tepat, nggak apa-apa. Atau misalnya apa gitu ya, orang sudah punya penyakit jantung gitu ya, atau kolesterol tinggi atau darah tinggi, kemudian berdasarkan ilmu dari para ahli, dokter misalnya, Bapak kurangi makan ini, itu boleh tapi sedikit, maka dia akan menghalangi dirinya dari hal tersebut karena untuk sekarang berbahaya untuknya. Tapi kalau tidak ada alasan yang syar'i, Anda meninggalkannya, itu bukan terpuji, malah tercela, kata Imam Ibnu Utsaimin. Kenapa? Hukumnya asalnya halal. Kenapa Anda mengharamkannya? Wallahu a'lam bishawab. 6. Annal harama ma harramahu Allah Ta'ala fi kitabih aw ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya perkara yang haram itu adalah yang Allah haramkan dalam kitabnya Al-Qur'an atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya.
Jadi halal haram itu rujukannya firman dan sabda. Khususnya dalam poin ini adalah perkara yang haram. Wa tahlilul halal wa tahrimul haram ala huwa 'amun fi jami'il muhallalat wa jami'al muharramat. Penghalalan yang halal, pengharaman yang haram ini umum untuk segala yang dihalalkan dan yang diharamkan. Umum ya, apapun itu. Walihada qala adkhulul jannah qala na'am. Oleh karena itu makanya laki-laki ini mengatakan kepada Muhammad, apakah aku akan masuk surga? Dia berbicara sangat umum. Aku menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan. Aku mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan. Apakah dengan itu aku mencukupkan dengan itu? Apakah aku akan masuk surga? Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Kata Syekh Utsaimin, dalam hadis ini ada sedikit permasalahan. Kenapa? Panjang di sini ya, ulun ringkas saja. Laki-laki ini kata beliau tidak menyebutkan perkara zakat dan haji. Dia hanya sebutkan 2 di antara total 5 rukun Islam. Kalau syahadatain enggak masuk bahasan, ya pastilah dia sudah muslim. Makanya dia sekarang sedang membahas amalan. Nah, kata Syekh Utsaimin, kenapa zakat tidak dia sebutkan? Kenapa haji tidak dia sebutkan? Zakat dulu ya. Kenapa zakat tidak dia sebutkan? Alasan pertama, sangat mungkin zakat kala itu belum diwajibkan. Tapi kata Syekh, ini tidak mungkin. Ya, karena zakat diwajibkan sebelum kewajiban puasa. Karena zakat diwajibkan sebelum kewajiban puasa. Jadi kemungkinan ini hilang. Maka kemungkinan adalah yang kedua. Bahwasanya dia tahu bahwasanya dia bukan orang yang memenuhi persyaratan untuk menunaikan zakat. Makanya dia tidak sebutkan. Ini kemungkinan yang paling kuat kata Syekh Utsaimin. Bahwasanya dia tahu dan Nabi Muhammad juga tahu. Bahwasanya orang ini bukan orang yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, makanya dia tidak sebutkan. Dia hanya sebutkan jika aku sholat 5 waktu, aku puasa Ramadan. Zakat tidak dia sebutkan. Jadi kemungkinan yang kedua inilah yang paling kuat kata Syekh Utsaimin, bahwasanya dia memang bukan orang yang memenuhi persyaratan untuk mengeluarkan zakat, makanya dia tidak sebutkan. Dan Nabi Muhammad faham. 2, haji. Maka kalau haji itu kemungkinan kedualah yang paling tepat. Karena memang betul-betul kala itu haji memang belum diwajibkan. Makanya dia tidak masukkan itu dalam pertanyaannya. Ya, karena memang haji itu diwajibkannya memang belakangan. Kalau nggak tahun 8, tahun 9. Nabi Muhammad meninggal tahun 11. Jadi memang itu di akhir-akhir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kemungkinan-kemungkinan kenapa laki-laki atau sahabat ini tidak memasukkannya dalam pertanyaannya. Dia hanya sebutkan salat dan juga kemudian yakni puasa. Zakat karena dia tidak memenuhi persyaratan untuk menunaikannya, makanya dia tidak tanyakan, mesti dia nggak akan mampu juga. Kalau haji karena memang belum diwajibkan, pantas dia tidak sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir, perhatikan di terjemahannya tersebut halaman 81 berkaitan dengan jawaban Nabi Muhammad SAW, ya. Bayangkan ya para ulama ya, Nabi Muhammad ngomong ya gitu doang, ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Perhatikan. Pertanyaan itu diulang kembali dalam jawaban karena sabda beliau ya, yakni kamu masuk surga. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW tidak menerangkan kembali apa yang ditanyakan oleh sahabat ini. Beliau hanya jawab, ya, cukup. Makanya kata kata para ulama di antaranya Imam An-Nawawi, Syekh Utsaimin di sini, orang misalnya menikahkan anaknya kepada seorang laki-laki, saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah binti Fulan. Itu kalau laki-laki ngomong, ya, itu cukup. Dia tidak perlu mengulang sebenarnya. Kan biasa seperti itu ya. Ketika orang menikahkan, dia sebut nama laki-laki ini, saya nikahkan kamu dengan anak saya Fulanah, kemudian dengan mahar sekian. Itu dia sebenarnya tidak perlu mengulang semua detail dengan mahar bla bla bla, enggak perlu. Dia ngomong, ya, itu cukup.
Cuman kelihatan pengolernya ya. Jadi nggak ada challenge-nya gitu, nggak ada tantangannya. Kamu ada latihan kah? Ada. Fajar Ustaz, iya aja cukup ya. Tapi dari sini memang faedah itu kita ambil. Syekh Utsaimin juga menyebutkan perkara yang lain misalnya. Ketika seorang mengatakan, apakah kamu mewakafkan rumahmu? Apakah kamu mewakafkan tanahmu? Ketika orang tersebut mengatakan iya, itu berarti sudah cukup. Berarti dia mewakafkan tanahnya. Dengan perkataan iya saja, nggak perlu, ya saya wakafkan tanah saya. Nggak perlu, sisanya nggak perlu. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Singkat, padat, menjawab pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga kata Syekh, abi'ta sayyarataka ala fulan. Contoh yang lain kata beliau, apakah kamu menjual mobilmu kepada fulan? Maka jawabannya cukup, ya, enggak perlu. Ya, saya jual. Harganya enggak perlu. Ya, selesai. Jadi sampai seperti itu ya, faedah yang diambil dari perkataan Nabi Muhammad ya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bahwasanya itu sudah mencukupi untuk ini jawaban pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada faedah tambahan dari Imam Nawawi kata beliau. Wa hunaka ma'na akhar ghair alladhi dzakarahu an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa huwa an ta'taqida anna al-harama haramun wa la budd. Li'annaka idza lam ta'taqid anna al-harama haramun fa innaka lam tu'min bil hukm asy-syar'i. Wa idza lam ta'taqid anna al-halala halalun fa innaka lam tu'min bil hukm asy-syar'i. Fala budda min an ta'taqid al-halala halalan wal harama haraman. Perkaranya jauh lebih luas daripada itu sebenarnya. Bukan cuma aku menghalalkan yang haram, aku mengharamkan yang Allah haramkan, bukan. Tapi harus betul-betul ada keyakinan. Jangan pernah ada keraguan ketika Allah mengharamkan sesuatu, yakinilah keharamannya. Ketika Allah menghalalkan sesuatu, yakinilah kehalalannya. Karena kalau kita ragu-ragu, berarti kita ragu akan hukum syariat. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, di antara bentuk atau di antara keharusan kita sebagai seorang muslim ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu harus meyakini seyakin-yakinnya akan perintah Nabi Muhammad dan juga larangannya tanpa ada sedikit pun keraguan, kata Syekh Utsaimin di hadis yang lain tentunya. Enggak boleh ragu. Larangan Nabi Muhammad, udah pasti buruk hasilnya kalau Anda lakukan. Perintah Nabi Muhammad, wah ya udah pasti baik di ujungnya karena ia diperintahkan. Di antara yang disampaikan Syekh Sa'di rahimahullah taala bahwasanya tidak ada satu kewajiban kecuali di baliknya mengandung begitu banyak manfaat ketika ditunaikan atau dilakukan. Dan tidak ada satu larangan kecuali mengandung begitu banyak kemudaratan jika itu dilakukan. Karena kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, manfaat dan madaratnya akan kembali ke kita, bukan Allah. Anda bermaksiat seumur hidup Anda, apakah dengan itu Anda mencederai Allah? Enggak, keburukannya kembali ke Anda kok. Anda selama hidup Anda menjalankan ketaatan kepada Allah, apakah Allah makin mulia? Enggak, manfaatnya kembali ke Anda kok. Semua umat manusia taat, Allah tetap mulia. Semua manusia dan jin bejat semuanya, Allah kemudian tidak terhina. Karena manfaat dan madarat dari kewajiban yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan kembali ke diri kita masing-masing. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketaatan yang kita lakukan manfaatnya kembali kepada kita, kemaksiatan yang kita lakukan pun madaratnya kembali kepada kita, bukan kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa kita sebutkan dari beberapa faedah yang disampaikan Syekh Al-Utsaimin berkaitan dengan hadis nomor 22 dari hadis Al-Arba'un An-Nawawiyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
apakah boleh wanita sering pergi kajian misal seminggu 3-5 kali? Sedangkan tempat terbaik wanita adalah di rumahnya. Namun anak kalau di rumah dengar kajian sering mengantuk kalau streaming Ustaz. Dan bagaimana kalau wanita sering keluar rumah untuk keperluan ke kos teman buat ngerjakan tugas? Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kalau misalnya masjid yang Anda datangi untuk pengajian dengan jalan yang Anda tempuh itu aman, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau rada horor misalnya di Banjarmasin di titik tertentu ada yang cukup membahayakan, maka jangan ikut kajian pagi aja. Demi keamanan Anda sebagai perempuan. Ini kayaknya ya betul anak kos ya, mahasiswi pasti. Apakah kemudian malam terlarang? Tidak. Kalau memang Anda sudah mengira bahwasanya ini aman, makanya pengajiannya juga jangan sampai malam-malam banget. Makanya habis ini kita tutup, jadi kan masih jam 8. Warung masih banyak yang buka. Tapi nggak tahu ini buka nggak ya. Tapi tadi sore sih sudah pada buka. Nyari sarapan sama makan siang yang tadi siang itu agak repot ya. Tapi warung sederhana buka tadi siang. Sederhana aja, harganya yang nggak sederhana. Jadi ya ini apalagi kayak di Banjarmasin ya, Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, pengajian luar biasa ya. Di hari tertentu itu hari Selasa kalau nggak salah, itu di Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, masjid kita saja itu ada kajian subuh, pagi, ada malam juga di banyak tempat. Selasa kalau nggak salah, Selasa paling banyak ya. Di masjid ini, di masjid itu, musola ini, musola itu, Banjarmasin banyak luar biasa. Pekan lalu saya lihat postingan dakwah gitu ya. Dia mengumpulkan begitu banyak kajian senusantara dalam satu hari Ahad pekan lalu 80 pengajian. Kajian kita. Makanya waktu ulun ikut sama teman-teman kru juga ikut acara Artivisi itu apa? Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia ya. Jadi diterangkan bahwa dari KPAI ini yang menerangkan bahwasanya 60% video yang beredar di media sosial, Facebook, Instagram, YouTube, itu kajian sunnah, 60%. Jadi lebih dari separuh itu kita yang ngisi. Kalau kata Ustaz Syafiq kemarin menceritakan, yang lain itu kalah staf. Ya, sekarang aja sebagian ustadz kita sudah memikirkan metaverse. Dilompatin, TikTok nggak dipikirkan, langsung lompat. Karena sangat mungkin kemudian juga berdakwah di TikTok, tapi keburukannya masih sangat banyak. Ya, langsung lompat. Karena teknologinya sudah ada, alatnya sudah ada, tapi belum bisa dibeli oleh banyak orang. Google-nya itu mahal. Jadi mereka hanya kalah start. Makanya 60% dari data yang isi kita. Kalian lihat kalau sudah subuh, senusantara atau kajian kita tuh, pian bingung mau ikut kajian siapa. Ustaz Firanda kajian, Ustaz Syafiq kajian, semua kajian. Ayo. Nanti duha ada lagi, nanti zuhur ada lagi, habis asar ada lagi, malam apa lagi. Tiap hari. Tapi ingat, keutamaan orang yang menghadiri majelis ta'lim itu tak tergantikan dengan yang streaming. Yang streaming pasti dapat manfaat, pasti. Keutamaan pasti, tercatat amal pasti. Tapi yang menghadiri pengajian di majelis ta'lim langsung talakinya itu berbeda. Jadi Anda harus memperkirakan bahwasanya jika masjid yang Anda tuju pengajiannya aman, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Dan jangan sampai kemudian habis pulang kajiannya jalannya lama gitu. Maksudnya mampir sini mampir sana, bahaya jadinya kalau malam. Habis selesai langsung pulang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak mengapa ya. Dan bagaimana kalau wanita sering keluar rumah untuk keperluan ke kos teman buat ngerjain tugas? Tidak tiap hari juga tentunya.
Masa tiap hari ngerjain ke kos teman? Sesekali teman Anda suruh ke tempat Anda, jadi biar sama gitu. Untuk keperluan perkuliahan seperti itu. Barakallahu fiik. Jadi dikira-kira aja Anda bisa mengukur ini udah keseringan atau tidak. Bismillah. Mohon nasihatnya untuk ana dan kawan-kawan yang menghilang di majelis ilmu. Padahal ana tahu ana dan kawan-kawan ada waktu luang. Yang mana ana pernah berpikir kalau sudah kita bedakan halal, yang mana ana pernah berpikir kalau sudah bisa bedakan halal haram dan syirik itu membuat untuk cukupkan dan secukupnya saja. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang kalau di tahapan ilmu yang pertama, di sepertiga pertama, biasanya seperti ini, merasa cukup. Bahkan terkadang identik dengan sombong. Ya. Anda berarti masih di fase 1 dalam menuntut ilmu. Ilmu ini sangat luas. Subhanallah. Gak ada habis-habisnya. Kita ingin pelajari lagi, kita ingin dalami lagi, terkadang sebagian kajian diulang, belajar terus. Karena ini diantara kalau istilah HP itu ya kita cas ya. Merecas, yakni mungkin pernah tahu sekarang diingatkan lagi, belum tahu berarti nambah ilmu. Nikmatnya itu Anda rasa kok. Ketika ada satu perkara Anda baru mengetahuinya, itu nikmat luar biasa. Itulah ilmu. Masa Anda tidak ingin mendapatkan kenikmatan itu? Jadi kalau Anda merasa dan juga kawan-kawan Anda rembukan aja. Kenapa kita kemudian sudah jalan ke majelis ta'lim? Kalau Anda sambung kemudian dengan akhwat yang sebelumnya tadi, betul bahwasanya kalau sudah live seperti ini lebih banyak ngantuknya. Belum lagi kemudian bisa jadi adabnya rada kurang. Anda dengerin pengajian sambil nyemil, krauk, kadang-kadang juga aja. Misalnya gitu ya. Ya, sambil makan. Jadi selama pengajian dia makan. Rupanya dia lagi mukbang. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Anda ini bagus ya, dia sudah merasa bahwasanya dia merasa sudah jauh dari majelis ilmu. Anda sadar sendiri sebenarnya. Jamaah, kalau lama kita kemudian tidak ke majelis ilmu, tidak bertemu dengan banyak kaum muslimin yang mensupport kita untuk ketakwaan, lama-lama nanti akan tergering kepada keburukan. Ini bentuk kita menjaga sebenarnya. Menjaga ilmu yang selama ini kita pelajari. Menjaga teman-teman soleh yang selama ini kita berteman dengannya. Walaupun terkadang memang orang-orang atau teman-teman yang soleh bisa jadi mungkin orangnya nggak asik. Tapi dialah teman yang sejati ya. Ketika kita salah mereka mengingatkan. Jangan sampai kita itu berhenti di fase pertama. Di fase pertama orang untuk ilmu itu biasanya jadi orang yang sombong. Hingga meremehkan orang, merendahkan orang, dan merasa cukup. Gimana Anda merasa cukup? Bahasa Arab aja cuma bisa anak ente doang. Ya, anak ente, ahlan wa sahlan, jazakallahu khair, bahlul, gitu doang. Gitu doang. Belum. Anda merasa cukup, belum bisa bahasa Arab merasa cukup, gimana? Apalagi kemudian ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Ini fase pertama. Fase kedua, orang kalau sudah masuk fase kedua, dia biasanya menjadi orang yang mutawadhi, orang yang rendah hati. Dia tahu, waduh luas sekali ini. Kalau sudah masuk fase yang lebih tinggi, dia akan tahu bahwasanya dia selama ini belum tahu apa-apa karena begitu luasnya syariat Islam. Tapi dia mudah sebenarnya, tapi harus dipelajari. Kalau kita lihat gitu ya di masjid ini, di Al-Faruq, atau kemudian di Masjid Imam Syafi'i, itu jamaah-jamaah sejak ulun Carma tahun 2005-an masih ada. Ya, nggak usah disebutin deh. Yang tua-tua duduk terus. Yang muda-muda hilang. Tapi kalau ada ustadz dari luar datang, penuh. Ya kan? Padahal yang memupuk kajian itu asatidzah yang ada di kota itu. Itulah yang memupuk Anda.
Tidak ada larangan mendatangkan ustaz. Oh, saya juga sering keluar kota. Artinya ketika ada dari luar, yaitu refreshing aja. Karena mungkin seminggu lihat ulun, lihat Ustaz Hafiz, lihat Ustaz Ahmad, ini terus ya. Ya mungkin Anda bosan nggak apa-apa. Ketika Anda bosan ke pengajian itu Anda pakai topeng aja. Atau Anda palingkan wajah gitu. Jangan sekali, sesekali silahkan. Tapi jangan keterusan. Hadirnya kalau tablik akbar doang. Dan merasa cukup. Nah ini orang-orang yang masih di fase awal nuntut ilmu. Akhirnya jadi orang yang sombong. Kepada yang lain juga dia akan merendahkan. Kalau tampilannya nggak usah deh. Tampilannya luar biasa sudah. Memelihara celananya, memelihara jenggotnya. Luar biasa sudah. Tapi subhanallah tak taunya. Terlihat dari perkataannya. Merendahkan orang yang baru ngaji. Meremehkan orang yang baru ngaji. Oh, ini berarti masih di fase pertama. Merasa sudah tahu, merasa cukup, hingga kemudian meremehkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, jadi ini nasihat ya untuk yang bertanya dan teman-teman. Bahwasanya keutamaan menghadiri majelis ta'lim tidak diterima atau tidak didapatkan dengan yang online. Belum lagi kemudian yang sedang disampaikan oleh para ustaz itu warisan para nabi. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada itu. Yang sedang Anda hadiri, yang sedang Anda pelajari adalah perkataan terbaik. Firman Allah yang sedang Anda dengarkan, sabda Nabi Muhammad yang sedang Anda simak. Tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan keutamaan-keutamaan yang lain. Bahwasanya semua ikan di laut, semua ikan di laut. Kita tidak tahu berapa banyak jumlahnya. Mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Tuh. Anda nggak pengen didoakan makhluk Allah itu? Semua ikan di laut. Nggak tahu berapa jumlah, berapa juta jumlah ikan di laut. Mendoakan kebaikan untuk para penuntut ilmu. Semua pian ini sekarang sedang didoakan kebaikan untuk mereka. Bisa jadi selama ini kehidupan Anda, Allah giring selalu kepada kebaikan. Karena Anda dikabulkan doanya. Karena doa makhluk Allah yang lain itu Allah kabulkan. Hingga Anda tidak bertemu dengan teman kecuali teman yang baik. Komunitas kecuali komunitas yang baik. Kenapa? Allah memberi Anda, Allah menggiring Anda. Anda tidak merasa itu. Hanya kepada kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Terkait puasa Ayyamul Bid, jika kita puasa tanggal 14, 15 namun di tanggal 13 kita terlewat 1 hari. Jadi hanya 2 hari saja. Apakah boleh niat puasa di tanggal yang lain? Iya. Ganti di hari yang lain. Ayyamul Bid enggak mesti 13, 14, 15. Pemahaman umumnya sebulan 3 kali. Jadi Anda bisa ganti di hari yang lain. Tidak mesti 13, 14, 15. Ayyamul Bid enggak mesti 13, 14, 15. Ada saja terkadang kemudian seorang terhalang dari berpuasa, maka ganti di hari yang lain. Sekalipun ia bukan bulan purnama. Tapi sebulan 3 kali. Ini kan level-level puasa ya. Puasa Daud itu terbaik. Sehari puasa, sehari berbuka. Berat, turun level yang berikutnya. Senin Kemis, seminggu 2 kali. Berat, turun ke bawah lagi. Sebulan cuma 3 kali. Ya Ayyamul Bid itu. Masih berat, ya mungkin yang setahun sekali jangan terlewatkan. Ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, Tasu'a, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, itu kan setahun sekali. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kullu. Yang tidak bisa Anda capai semua, jangan tinggalkan semuanya. Sama seperti kewajiban tadi. Sama seperti sunnah-sunnah yang seharusnya kita bisa melakukannya untuk melengkapi kewajiban yang mungkin kita belum sempurna. Kewajiban kita ini belum sempurna. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, awalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati salatuhu in atammaha.
Hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang itu adalah perkara salatnya kalau dia memang menyempurnakannya. Jika tidak, dan semua kita tidak sempurna, kecuali Nabi Muhammad SAW dan mungkin para sahabat. Allah berfirman kepada malaikatnya, "Unzuru hal lahu min tatawwu." Lihatlah pada hambaku ini apakah dia punya amalan-amalan sunnah. Dengannya menyempurnakan yang wajib. Kita terkadang bisa terlewat dari satu sholat, tertidur dari satu sholat, lupa dari satu sholat, masbuk dari satu sholat. Yang tidak bisa dicapai semua, jangan tinggalkan semua. Sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam belum bisa, yang lain barang. Sholat sunnah rawatib 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Dijanjikan rumah. Dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Dalam bahasan para ulama, bagaimana jika orang, dan kata para ulama bahwasanya dia akan dibangunkan rumah ketika dia praktekkan itu. Satu hari ini Anda lengkapi salat sunnah rawatib, dibangunkan untuk Anda rumah di surga, bukan di dunia. Dan kita sudah bahas di masjid ini bagaimana sifat rumah di surga Allah Subhanahu wa taala, sangatlah indah. Lalu bagaimana jika menjaganya setiap hari? Ya sebanyak itu Allah akan buatkan rumah untuknya. Bayangkan, salat sunnah rawatib. Berat? Ya mungkin salat sunnah tahiyatul masjid, salat antara adzan dan iqamah, salat setelah wudu, ada salat syuruk, ada salat duha, ada salat tahajud berat. Witir mungkin sebelum tidur karena mungkin berat untuk bangun malam. Yang tidak bisa dicapai semua, jangan tinggalkan semua. Walaupun kita bahas tadi ketika Anda fokus dengan yang wajib saja, Anda tidak tercela. Tapi ya masa iya nggak punya waktu. Makanya sekeras itu tadi pendapat Imam Ahmad. Orang yang nggak bisa sholat witir, perkataannya tidak bisa diterima. Persaksiannya tidak bisa diterima. Kenapa? 1 rakaat dia nggak bisa. Mustahil kata beliau. 1 rakaat seorang nggak bisa. Imam Ahmad mengkeras ya. Rahimahullah ta'ala. Tapi tentunya pada tempat. Bukan berarti kemudian. Makanya terkadang boleh saya menyampaikan bahwasanya ketika ada seorang ulama itu, imam mazhab itu bersendirian dengan satu pendapat, nggak mesti pendapatnya itu yakni lemahkah atau kemudian apa ya istilahnya kalau Imam Abu Hanifah itu ya anehkah? Enggak. Terkadang malah dia lebih berat. Belum sering contohkan dengan kasus bagaimana Imam Ahmad mewajibkan perempuan itu pakai sarung tangan. Jadi bukan bahasan cadar lagi. Udah lewat daripada itu. Di mana cadar tidak wajib, itu jumhur ulama. Imam Ahmad, enggak, bukan cuma cadar. Harus pakai sarung tangan perempuan itu. Dan ulun tahu sebagian akhwat melakukannya. Pakai sarung tangan, tapi enggak pakai jilbab. Itu lain lagi itu ya. Karena kepanasan ya, pakai sarung tangan yang buat ngangkat rinjing biasanya jaketnya dibalik. Enggak ya. Artinya bahasan cadar sudah lewat. Bahasanya sudah wajib pakai sarung tangan. Karena subhanallah, ini tangan atau jari jemari yang mewakili perempuan. Makanya kan nadhar itu kan kelihatan tangan. Karena ini mewakili tubuh. Ya. Dan betapa banyak perempuan subhanallah dari tangannya, dari jari jemarinya terlihat cantiknya. Dia cuma posting jari jemari doang. Udah kebayang bagaimana cantiknya. Ya, sebagian perempuan ya, enggak semuanya. Ada juga sebagian perempuan tangannya jempol semua ada. Serem gitu ya. Enggak lah, rata-rata perempuan ya, bagus jari jemarinya, bagus. Cuman kadang-kadang paling beda perawatan, beda kemulusan kulit ya. Wallahualam bishawab. Ya, sampai seperti itu bahasanya. Artinya terkadang ketika seorang imam mazhab bersendirian dengan pendapatnya bukan berarti dia ini perkara yang lemah, enggak, kadang lebih berat. Cuman tetap pendapat jumhur lah yang kita pegang, mayoritas para ulama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingin punya suami soleh. Wah, ada tuh di kandangan Ustaz soleh.
Apakah dosa jika saya sering diemin suami karena suami sulit diingatkan sholat? Sebelumnya terima kasih untuk penjelasan kasihan. Jamaah sekalian rahimakumullah, satu, jadikan bahan introspeksi. Kenapa Anda dapat suami katakanlah buruk? Jangan-jangan Anda juga buruk? Iya dong. Ini bahan introspeksi. Anda nggak perlu bela diri. Kenapa Anda mendapatkan suami kok malas beribadah? Jangan-jangan Anda pun demikian. Dua, katakanlah Anda alhamdulillah wanita yang saleh, tapi kemudian mendapatkan suami yang tidak saleh. Ini ujian. Ujian kesabaran untuk Anda. Karena bisa jadi suami Anda adalah unta merah Anda kelak. Maka bersabarlah. Tapi ini perkara berat ya. Ini perkara yang sangat berat ya. Perkara meninggalkan salat ini perkara sangat berat. Nggak bisa diremehkan. Kalau misalnya ada istilah kesabaran ada batasnya, mungkin dalam bab ini bisa deh. Ada batasnya. Diingatkan nggak sholat, diingatkan nggak sholat. Anda mau sampai kapan punya suami nggak sholat? Kalau kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala saja dia abaikan, apalagi kemudian menunaikannya untuk Anda. Kewajiban Allah tidak dia tunaikan, apalagi kewajiban dia kepada Anda sebagai manusia biasa. Nggak akan. Tapi untuk sekarang tentunya bersabarlah, tetap mengingatkan. Bantu kemudian dengan doa, introspeksi. Asupan Anda dan suami Anda apa sama? Jangan-jangan itu juga penyebab. Ya. Asupan yang buruk, asupan yang haram itu berimbas buruk pada diri seseorang. Akan menggiringi seseorang kepada keburukan apa? Yang ada di dalam hatinya, yang ada dalam perutnya, keburukan. Gimana dia akan menjalankan ketaatan? Jadikan bahan introspeksi juga. Semua kita sedang belajar. Ada orang yang istrinya yang susah untuk dinasehati, ada orang yang seperti ini. Ini lebih berat. Karena kalau kita laki-laki, kemudian istri kita lah yang misalnya kita katakan tidak terlalu saleh, kita yang punya power. Ini berat ini. Kenapa? Powernya ada di suami. Karena anak mendakwai orang tua itu lebih berat. Istri mendakwai suami itu lebih berat. Rakyat mendakwai pemimpin itu lebih berat. Karena powernya ada di pemimpin, ada di orang tua, ada di suami. Tapi apakah mustahil? Enggak dong. Tetap kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ini salat malam ya. Minta kepada Allah ya, tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merubah hati seorang. Sebentar aja berubah dia. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum. Ya, belum cukupkan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingat untuk teman-teman yang sudah sering atau sudah menghilang dari majelis ta'lim, ingat lagi keutamaan majelis ilmu hingga kemudian bisa memotivasi Anda untuk menghadirinya kembali. Apalagi sekarang kita sudah ada Al-Ustaz Al-Fadil Haikal. Betapa ruginya Anda tidak menuntut ilmu sama beliau. Dengan keilmuannya seluas itu dan Anda tidak menghadiri, rugi. Wallahu a'lam bishawab. Dan ustaz-ustaz yang lain tentunya pasti banyak faedah yang mereka akan berikan. Setiap ustaz pasti berikan faedah yang tidak ada di ustaz yang lain. Ya, masing-masing punya rujukan, masing-masing punya bacaan sendiri-sendiri. Dan masing-masing akan mengeluarkan faedah yang tidak ada di ustaz yang lain. Anda ingin akidah, monggo. Ingin ibadah, monggo. Lengkap. Kita ini udah lengkap. Ingin mau bahasan apa di Banjarmasin, Banjarbaru, Matapura? Semuanya lengkap. Akidah, ibadah, muamalah, adab, akhlak. Lengkap. Tinggal bahasan waris kayaknya. Belum. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Ustaz Haikal ya. Beliau di antara yang sangat menguasai. Mudah-mudahan beliau punya kajian khusus tentang waris. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.